Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Ada kata-kata yang begitu sering kita dengar, sampai kita lupa betapa dalam maknanya. Kata seperti kasih, pengorbanan, anugerah. Kata-kata itu terdengar indah dalam khotbah atau renungan, dan mengalir begitu saja dalam doa-doa kita. Tapi saat badai hidup datang menerpa, kita mulai bertanya, apakah aku benar-benar memahami arti kata-kata itu? Ambil contoh Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang mungkin sudah kita hafal sejak kecil, kita lihat di bantal, kaos, atau bahkan poster di dinding. Tapi seberapa dalam kita benar-benar memahaminya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kisah tentang kamu dan aku. Ini adalah kebenaran yang sering kita lupakan saat hidup menjadi sibuk. Bahwa Tuhan tidak hanya berkata Ia mengasihi kita. Ia membuktikannya. Bukan dengan pidato besar, tetapi di kayu salib. Dengan darah. Dengan duri yang menancap di dahinya. Dengan punggung yang dicambuk. Dengan tangan yang dipaku, tangan yang dulu menyembuhkan orang sakit dan memeluk anak-anak. Ia membuktikannya dalam keheningan pengorbanan, tergantung di antara bumi dan surga. Ini bukan kasih dari Allah yang jauh. Ini kasih dari Juru Selamat yang turun langsung ke dalam rasa sakit, pengkhianatan, dan kematian, supaya kamu dan aku tidak pernah harus berjalan sendirian. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka yang menyembuhkanmu, pengharapan yang menopangmu, dan anugerah yang memelukmu datang melalui darah dan penderitaan. Dia tidak hanya mati untuk dunia, Dia mati untukmu. Dia menanggung dosamu, rasa malu dan air matamu. Dia tahu semua itu, dan tetap memilih salib. Saat kamu benar-benar merenungkan kasih itu, semuanya berubah. Berkat tidak lagi terasa seperti kebetulan. Penderitaan tidak lagi terasa sia-sia. Luka-lukamu tidak lagi mendefinisikanmu, mereka menjadi pengingat tentang Dia yang dilukai agar kamu menjadi utuh. Lalu, bagaimana mungkin kita tetap nyaman setelah tahu betapa dalam cintanya? Bagaimana mungkin kita hidup biasa-biasa saja setelah tahu betapa besar pengorbanannya? Setidaknya, kita bisa bersyukur. Setidaknya, kita bisa mencari Dia. Karena saat kita mendekat, kita mulai melihat tangan Tuhan di tengah kekacauan, dan mendengar suara lembutnya di tengah badai, berkata, Aku masih bersamamu. Terkadang musim berat bukanlah hukuman, tapi ruang yang disiapkan untuk kekudusan. Mungkin inilah waktunya kita kembali kepada kasih mula-mula. Saat rasa sakit menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan Allah. Rasa sakit yang meruntuhkan kesombongan dan membuat ruang bagi hadiratnya. Kita sering berkata, Tuhan, pakailah aku. Tapi saat hidup menjadi berat, kita lupa bahwa untuk dipakai Tuhan seringkali dimulai dengan dihancurkan olehnya. Agar kita dibangun kembali, lebih kuat, lebih dalam, lebih berakar dalam kasih. Jadi jangan lari dari musim ini. Biarkan Ia membentukmu. Biarkan Ia membawa kamu berlutut dan menatap Yesus. Sekarang, mari kita bersatu dalam doa malam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihiku dengan kasih yang begitu luas. Melampaui langit, melampaui kegagalanku, melampaui pertanyaanku, bahkan melampaui waktu itu sendiri. Kasih yang tidak lahir dari kebaikanku,
Tapi sudah ada bahkan saat aku dalam keadaan terburukku. Engkau mengasihiku ketika hatiku dingin. Engkau tetap setia ketika aku menjauh dan meragukanmu. Kasih-Mu bertahan dalam penderitaan yang tak sanggup kubayangkan. Pengkhianatan, duri, cambuk, salib, dan kesunyian kubur. Engkau memikul semua dosaku, bahkan yang belum kusadari. Engkau menanggung rasa bersalah, rasa malu, pemberontakanku. Semua karena cinta. Engkau tidak harus melakukan itu Tuhan. Tapi Engkau memilih untuk melakukannya demi kasih. Engkau tidak harus turun dari tahtamu di surga, tapi Engkau turun ke dunia penuh debu dan air mata. Engkau tidak harus memikul salib, tapi Engkau mengangkatnya karena cinta. Engkau tidak harus memanggilku anak, tapi setiap hari Engkau melakukannya dengan lembut. Firman-Mu mengingatkanku dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan, kasih-Mu tidak menyerah saat aku lelah. Kasih-Mu tidak berubah karena keadaan. Kasih-Mu tidak tergoyahkan walau aku jatuh. Kasih-Mu tidak berdasarkan prestasiku, tapi berdasarkan hati-Mu yang penuh anugerah. Terima kasih untuk pikiran yang bisa berpikir, hati yang bisa merasakan, dan setiap nafas yang masih ada malam ini. Semua ini adalah tanda bahwa Engkau belum selesai denganku. Engkau masih punya tujuan dalam hidupku. Dan itu memberi harapan. Bahkan saat aku tidak melihat, Engkau tetap menjagaku. Saat air mata jatuh dalam diam, Engkau hadir. Saat pikiranku penuh kecemasan, Engkau membawa ketenangan. Bahkan dalam masa menunggu, Engkau memberi makna. Malam ini aku memilih percaya. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena Engkau setia. Engkau mendahuluiku, berjalan bersamaku, dan menopangku. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya Tuhan, sungguh baik dekat padamu. Dalam keheningan malam ini, aku menemukan kedamaian. Dalam koreksimu, aku menemukan kasih. Dalam ketidakpastian dunia, Engkau adalah kepastian yang tidak tergoyahkan. Jadi malam ini, aku tidak menyerahkan kekhawatiran, tetapi menyembah-Mu. Aku percaya Engkau. Aku memuji-Mu. Aku menyerahkan setiap rencana, luka, impian, dan harapan ke dalam tangan-Mu. Seperti perempuan dengan buli-buli pualam, aku datang membawa seluruh hidupku dan meletakkannya di kaki-Mu. Masa lalu, masa kini, dan masa depanku, semua milik-Mu. Terima kasih Tuhan, karena bahkan dalam luka, aku menemukan kasih. Dalam badai, aku tetap menyembah-Mu. Dalam keheningan malam ini, aku tahu Engkau hadir. Malam ini aku berserah sepenuhnya kepadamu. Jadilah Engkau dimuliakan dalam hidupku, ya Yesus. Dalam setiap kata, setiap langkah, setiap air mata, biarlah kisahku memuliakan-Mu. Karena Engkau layak menerima segala pujian, sekarang dan selamanya. Aku mengasihi-Mu, Tuhan. Aku percaya kepadamu. Aku menyembah-Mu dan berdoa semua ini dalam nama-Mu yang mulia, Yesus Kristus. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kamu selalu.